Oke, kita akan mulai kita punya seri yang berjudul The Judgment of the Lord. Oke. Kita baca di Maleakhi 4 ayat 4. Di sini kita membaca, dikatakan, ingatlah akan hukum Musa yang diperintahkan di Horeb, yaitu di Bukit Sinai untuk seluruh Israel, bersama dengan statutes, dengan judgment-nya. Hari ini kita akan fokus tentang dia punya judgment. Sudah sering kita bahas tentang dia punya statutes ya, walaupun tentu saja masih ada yang perlu dipelajari. Tapi sekarang kita mau fokus dia punya judgment. Jadi penting untuk kita jangan lupa ini judgment. Nah, sebelum saya lupa akan judgment, saya harus tahu dulu apa itu judgment. Kalau saya nggak tahu apa judgment, bagaimana saya bisa ingat kan? Jadi apa itu judgment kan? Apa itu judgment of the Lord yang kita perlu ingati dan jangan dilupakan, khususnya sebelum Tuhan Yesus datang. Di ayat 6, kalau saya lupa hukum Musa dengan dia punya statutes, dengan dia punya judgment, Tuhan akan datang dan akan smite. Smite artinya membinasakan ya bumi ini dengan kutuk. Artinya saya akan terima kutukan. Saya tidak akan menerima berkat. Saya akan terima kutukan kalau saya lupa hukum Musa dengan statutes, dengan judgment-nya. Kita tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia memikul kutuk. Dia memikul kutuk manusia. Dan kutuk manusia adalah kematian kekal. Karena upah dosa adalah kematian kekal, itulah kutukannya. Artinya, kalau saya lupa hukum Musa bersama statutes dengan judgment-nya, itu sama dengan Adam dan Hawa waktu mereka berdosa, melanggar hukum Tuhan, lalu tidak ada juru selamatnya. Dan karena nggak ada juru selamatnya, mereka harus memikul kutukan dosa, yaitu kematian kekal. Jadi bisa lihat bahwa penting sekali ini hukum Musa bersama dengan statutes dengan judgment-nya, karena kalau saya lupa atau tidak hidup sesuai dengan hukum Musa ini yang kita sudah belajar adalah hukum Tuhan, saya tidak akan memperoleh kehidupan kekal. Ini sama dengan di Kejadian di Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya dan yang tidak percaya akan dibinasakan. Oke. Jadi mari kita lihat di Wahyu 3 ayat 14, kita lihat di gambar di sini ada timbangan ya, timbangan hukum. Nama Laodikia, Laodikia itu artinya adalah terdiri dari dua kata ya, terdiri dari people, orang-orang, dan judgment, yang dihakimi. Artinya Laodikia artinya orang-orang yang dihakimi. Itu artinya Laodikia. Jadi penting sekali untuk orang-orang yang hidup di periode Laodikia, yang memiliki kondisi Laodikia, untuk tidak lupa hukum Musa, khususnya dia punya judgment, karena inilah umat Tuhan atau umat-umat yang mengaku umat Tuhan, yang arti daripada Laodikia itulah orang-orang yang dihakimi. Kan? Kita tahu Tuhan Yesus mulai pekerjaan penghakiman Oktober 22, 1844, waktu dia masuk ke bilik Maha Suci. Di situ dia mulai penghakiman. Okay? Jadi apa hubungan dengan orang-orang yang dihakimi atau the people of judgment? Apa hubungan ini dengan Laodikia? Okay? Kita tahu bahwa Laodikia ini tidak dingin dan tidak panas. Dan karena Laodikia itu suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, Tuhan akan muntahkan. Tuhan akan muntahkan umat ini yang tidak panas dan tidak dingin, yaitu suam-suam kuku, akan dimuntahkan dari mulutnya. Nah, kalau dimuntahkan dari mulutnya, artinya itulah penghakiman, itulah judgment, itulah penghakiman yang dijalankan terhadap orang-orang yang lupa hukum Musa bersama-sama dengan statutes, dengan judgment-nya kan. Dan karena lupa itu, karena lupa, penghakiman terhadap mereka adalah dimuntahkan. Inilah kutukannya,
inilah penghakimannya bagi orang-orang yang lupakan akan hukum Musa dan status dengan judgment-nya. Kenapa? Di ayat 17 dikatakan, kenapa? Karena kamu nggak tahu bahwa kamu miserable, wretched, poor, blind, dengan naked. Jadi malang, melarat, miskin, buta, telanjang. Jadi kondisi Laodikia ini yang dimuntahkan sebagai penghakiman terhadap mereka, ini karena mereka miserable dengan blind. Kita sudah tahu blind adalah buta kan? Ini tentu saja buta rohani, spiritual blindness. Jadi ada dua kondisi Laodikia yang menyebabkan mereka dimuntahkan, walaupun ada kondisi lebih dari ini. Tapi kita lihat duanya. Okay? Apa artinya miserable? Nah, di Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, dia punya sukacita, delight, ialah di dalam hukum Jehovah. Dan di dalam hukumnya, dia merenungkannya siang dan malam. Artinya, orang yang sukacita di dalam hukum Tuhan bukanlah orang-orang yang memiliki kondisi suam-suam kuku. Karena delight itu adalah lawannya daripada miserable. Miserable itu menderita, nggak senang, unhappy, okay? Nggak senang. Sedangkan delight itu lawannya daripada miserable. Artinya umat Tuhan atau umat-umat yang mengaku umat Tuhan, yang delight, yang senang, senangnya dalam hukum Tuhan. Artinya sidang Laodikia ini kalau miserable, artinya mereka tidak suka hukum Tuhan. Mereka tidak suka the law of the Lord. Mereka tidak suka hukum Musa, mereka lupa dia punya status dan judgment, itu sebabnya mereka miserable. Miserable itu nggak senang, menderita gitu kan, lawannya daripada delight. Nah, kita lihat di Amsal 29 ayat 18, di mana tidak ada vision. Nah, kalau tidak ada vision itu, kita tahu tidak ada pandangan nabi ya. Tidak ada nabi. Kita tahu vision itu ditulis oleh nabi. Artinya kalau tolak tulisan Nabi, well, jadi dari Kejadian sampai buku Wahyu kan itu tulisan Nabi. Atau kalau tidak mengerti akan firman Tuhan, karena di Mazmur 119 ayat 130 dikatakan masuknya firman Tuhan memberi terang, sementara orang yang buta adalah gelap. Artinya kalau nggak tahu nubuatan, okay? Orang yang tidak tahu nubuatan, gelap dia. Jadi kita bisa lihat bahwa Laodikia ini nggak ada vision, tolak tulisan Nabi, kan tidak ada vision, sehingga mereka gelap. Law of Moses, Moses apa? Nabi, kan. Jadi kalau umat Tuhan nggak ada vision, umat Tuhan binasa. Lalu dikatakan sini, tapi bersukacitalah lawannya miserable. Senanglah orang yang memelihara hukum Tuhan. Senanglah orang yang memelihara hukum Tuhan. Artinya kita bisa lihat bahwa kalau saya tolak hukum Musa, tulisan-tulisan Nabi, nubuatan, kalau saya tolak semua itu, saya menjadi miserable, nggak happy, nggak senang, menderita hidupnya, dan buta. Buta itu no vision, nggak mengerti firman Tuhan, nggak mengerti nubuatan, tidak mencicipi manisnya madu, karena manisnya madu itu secara spiritual membuka mata kerohanian kita kan. Jadi kondisi Laodikia ini ya, kondisi Laodikia atau di akhir zaman, kondisi umat Tuhan yang mengaku umat Tuhan di akhir zaman adalah yang memiliki kondisi Laodikia adalah orang-orang yang tidak memelihara hukum Tuhan. Karena mereka miserable dengan blind. Sementara orang-orang yang memelihara hukum Tuhan adalah orang yang senang dan nggak buta. Kan? Jadi kita bisa lihat bahwa kondisi Laodikia ini adalah orang-orang yang mengaku umat Tuhan yang tidak memelihara hukum Tuhan. Di Wahyu 12 ayat 17 kita bisa lihat bahwa dragon ini marah terhadap wanita dan memerangi sisa daripada keturunannya yang memelihara hukum Tuhan. Artinya yang memelihara hukum Tuhan di Wahyu 12 ayat 17 tidak memiliki kondisi Laodikia. Mereka tidak miserable, mereka tidak blind, tidak buta, karena mereka memelihara hukum Tuhan. Mereka memelihara hukum Tuhan dengan dia punya statutes
dengan dia punya judgment, betul? Oke, kita lanjut. Lalu kita lanjut lagi. Kita lihat di Wahyu 12 kan, di Wahyu 12 ada wanita dengan dragon di sini kan. Di Imamat 18 ayat 22 dikatakan, jangan kamu berbaring dengan sesama. Oke. Sesama artinya pria dengan pria. Demikian juga jangan berbaring wanita dengan wanita. Itulah abomination. Abomination adalah satu kekejian ya. Lalu ayat 23, jangan juga kamu berbaring dengan binatang dan mencemarkan dirimu. Okay. Jangan juga seorang wanita, kita tahu wanita melambangkan gereja, jangan seorang wanita berdiri di hadapan beast, binatang. Kita tahu beast adalah kuasa sipil. Itu namanya abomination, itu di Wahyu 17, artinya fornication, percabulan. Artinya kalau gereja mempersatukan dirinya dan lebih percaya kuasa sipil daripada kuasa Tuhan, itu namanya confusion. Kebingungan. Kita tahu confusion adalah Babylon, abomination, fornication. Artinya kalau gereja Kristus yang mengaku gereja Kristus tapi lebih percaya kuasa dunia, kuasa pemerintahan, kan? Itu namanya percabulan, abomination. Okay? Dan saya akan mencemarkan diri saya kalau saya lakukan semua ini. Dan di ayat 24 dikatakan, kalau kamu lakukan ini, okay, bangsa-bangsa yang melakukan abomination ini di cast out. Di cast out. Dan ayat 25 dikatakan, bangsa-bangsa yang mencemarkan dirinya dengan melakukan hal ini dimuntahkan keluar. Kan? Dimuntahkan keluar. Jadi kita kembali lagi ke yang tadi ya. Kita kembali ke gereja di akhir zaman yang mengaku umat Tuhan, yang memiliki kondisi Laodikia. Nomor satu, mereka miserable. Nggak happy mereka. Mereka blind, mereka buta. Kan? Mereka tidak memiliki dan memelihara hukum Tuhan. Mereka tidak bisa mengerti nubuatan. Kan? Vision itu nubuatan, firman Tuhan. Apa yang ditulis oleh nabi-nabi Tuhan sesuai dengan inspirasi rohnya Tuhan. Mereka nggak memiliki itu, sehingga mereka miserable dengan blind. Dan apalagi, mereka melakukan percabulan. Percabulan kan, dengan kuasa sipil, yaitu beast. Sementara mereka harusnya percaya kepada Tuhan, tapi mereka lebih percaya kepada kuasa sipil. Kan? Ini namanya perzinahan atau percabulan. Inilah kondisi yang mengaku umat Tuhan di akhir zaman. Kan? Karena mereka akan dimuntahkan, dikatakan di sini. Kalau kamu melakukan percabulan, kamu akan dimuntahkan. Ini kondisi Laodikia. Inilah penghakiman yang akan dijalankan terhadap umat Tuhan yang mengaku gereja Tuhan, sementara melakukan hal-hal ini, percabulan, dan tidak memelihara hukum Tuhan, dan menolak roh nubuat, akan dimuntahkan. Lalu ayat 26, kenapa dimuntahkan? Masih di Imamat 18 kita. Dan oleh sebab itu, supaya kamu jangan dimuntahkan, oleh sebab itu peliharalah statutesku dengan judgmentsku. Dan jangan kamu melakukan abomination ini. Sudah bisa lihat? Sudah bisa lihat kalau umat Tuhan tidak ingat dan tidak memelihara statutes dengan judgment akan dimuntahkan. Dan yang tidak pelihara statutes dengan judgment adalah yang melakukan percabulan yang akan dimuntahkan dari mulut Tuhan kan. Jadi inilah mereka yang melakukan percabulan, yang tolak statutes dengan judgment, hukum Tuhan, hukum Musa, dan mereka juga tidak mengerti nubuatan, tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan yang spiritual kan. Lalu ayat 28 dikatakan, ayat 27 dikatakan, semua abomination ini yang kalau dilakukan, kalau dilakukan bangsa-bangsa selain kamu dimuntahkan, dan kalau kamu lakukan juga, kamu pun akan dimuntahkan keluar. Nah, kamu pun akan dimuntahkan. Dan kata lain dimuntahkan apa? Penghakiman. Karena kamu lupa status dengan judgment, kamu punya judgment, ialah kamu akan dimuntahkan. Jadi ini adalah dia punya judgment atau penghakiman terhadap gereja yang memiliki kondisi Laodikia. Dan Imamat 18:29 dikatakan,
barang siapa melakukan kekejian-kekejian ini, dia akan di-cut off. Dia akan di-cut off. Di-cut off artinya apa? Dimuntahkan. Dia akan dimuntahkan. Jadi, Laodikia yang namanya umat Tuhan dihakimi, penghakimannya akan dimuntahkan karena tidak ingat dan memelihara status dengan judgment. Dan mereka tolak status dengan judgment. Mereka bilang bahwa hukum Musa, dia punya status dan judgment, sudah dipakukan di kayu salib. Sehingga mereka tidak memelihara hukum Tuhan dengan dia punya status dengan judgment. Sehingga mereka miserable, mereka buta, dan mereka melakukan percabulan dengan kuasa state atau sipil, kan? Dan mereka dimuntahkan. Mereka dimuntahkan. Ini adalah penghakiman bagi gereja yang melakukan ini ya. Jadi gereja Laodikia tidak memelihara status dengan judgment-nya Tuhan. Gereja Laodikia tidak melakukan status dengan judgment. Mereka bukan umat Tuhan yang memelihara status dengan judgment, sehingga mereka akan dimuntahkan. Akan dimuntahkan. Oke, mari kita lihat lanjut. Di sini di Review and Herald dikatakan bahwa ada amaran-amaran yang sangat jelas yang Solomon sangat mengerti dan mengenalnya. Jadi Solomon sangat mengetahui akan amaran-amaran yang diberikan kepadanya, kepada umat Israel. Dan untuk jangka waktu tertentu dia mentaatinya atau dia memperhatikannya dan hidup sesuai dengan amarannya. Dan keinginan, tapi dia lakukannya untuk sementara waktu ya. Jadi kita lihat sementara waktunya ini. Dia punya keinginan yang terbesar ialah untuk hidup dan memerintah sesuai dengan statutes yang diberikan di Sinai. Kan? Artinya amarannya apa? Amarannya ialah hati-hati kalau kamu lupa statutes. Dan dia take heed, artinya dia memperhatikannya dan menerima dia punya amaran. Sehingga dia bilang, saya punya keinginan ialah untuk hidup dan memerintah umat Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada dia, untuk memelihara status yang diberikan di Bukit Sinai. Dan caranya dia untuk memerintah kerajaannya dengan status ini sangat kontras, sangat berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Artinya, kalau kita tidak memelihara status, kita nggak ada bedanya dengan bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Dan bangsa-bangsa ini tidak takut Tuhan, dan mereka injak-injak hukum Tuhan. Jadi kalau tolak statutes, judgment, law of Moses, saya nggak ada bedanya dengan bangsa kafir yang injak-injak hukum Tuhan. Dan kita bisa lihat di sini, akhirnya apa? Penyembahan berhala. Akhirnya penyembahan berhala. Lebih percaya kepada yang diciptakan Tuhan daripada penciptanya, kan? Dan melakukan abomination. Salah satunya ialah lebih percaya kepada kuasa manusia daripada Tuhan. Dan ini awal daripada kemurtatan Solomon. Awal daripada kemurtatan Solomon bisa ditelusuri dan kita temukan mulai kemurtatan Solomon itu waktu dia melanggar perintah Tuhan yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Artinya firman Tuhan ini sangat sederhana dan bukan satu hal yang membingungkan. Waktu Tuhan bilang sesuatu dan dia tidak buat, mulai dia murtad. Dan mulai dia sembah berhala bersama dengan dia punya istri dan gundik-gundik, kan. Banyak dari Mesir juga. Jadi kalau umat Tuhan sekarang
lupakan statutes, judgment, law of Moses, mereka akan murtad dan akan melakukan yang dilakukan oleh Solomon. Waktu ditinggalkan semua itu kan. Dia akan lakukan itu. Dan akhirnya akan apa? Akhirnya akan dimuntahkan. Akan dimuntahkan. Nah, sekarang Ahab. Raja Ahab. Raja kerajaan di utara yang terdiri dari 10 suku Israel kan. Di 1 Raja-Raja 16:30 dikatakan Ahab, anaknya Omri, melakukan kejahatan di hadapan Jehovah. Kejahatan. Apa kejahatannya? Dia mengambil istri yang namanya Jezebel, anaknya daripada Ethbaal, Raja Sidonians. Dan dia menyembah Baal. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa dia bercabul sekarang, fornication. Ini namanya abomination. Satu kekejian kan. Karena dia sekarang sembah Baal, bukan sembah God. Kan? Jadi sama dengan Solomon juga. Waktu dia pelihara statutes, semuanya jalan dengan baik. Tapi waktu dia sudah mulai tinggalkan semua itu, dia mulai pilih istri yang tidak takut akan Tuhan, mulai penyembahan berhala-berhala. Sama dengan Ahab juga. Dia mulai sembah Baal. Kan? Dan kalau bicara tentang sembah Baal, kan? Kalau bicara tentang sembah Baal si Ahab ini, kita tahu zamannya Ahab ada siapa? Ada Elia. Ada Elia kan? Dan Elia lah yang mengingatkan Ahab akan kekejian dan kemurtatannya dengan menyembah Baal. Lalu di sini dikatakan, Maleakhi 4 ayat 4, ingat hukum Musa dengan statutes dengan judgment-nya. Dan supaya kamu bisa ingat hukum Musa bersama statutes dengan judgment-nya, Tuhan kirim siapa? Elia. Apakah Solomon lupa statutes dengan judgment? Apakah Ahab lupa statutes dengan judgment? Sehingga dikirim Elia untuk mereka kembali lagi ke Tuhan melalui penurutan mereka akan hukum Musa, statutes dengan judgment-nya. Jadi ini hal keselamatan kelas berat. Ini benar-benar hal keselamatan. Nggak bisa saya pakukan law of Moses, statutes dengan judgment. Kalau yang melupakan itu adalah orang-orang yang mengaku umat Tuhan tapi sembah Baal semua. Sama dengan Solomon contohnya dan dengan Ahab. Mereka lupa hukum Musa. Mereka tidak lakukan statutes dengan judgment. Dan mereka kalau tidak bertobat akan dimuntahkan. Dan sebelum dimuntahkan diberikan Elia supaya mereka bisa kembali dan memelihara hukum Tuhan yang adalah hukum Musa dengan statutes dan judgment. Agar mereka tidak dimuntahkan. Agar dari kondisi Laodikia, mereka bisa menjadi kondisi Philadelphia yang kita sudah belajar. No? Dan dia akan turn. Turn artinya membuat mereka bertobat. Dan kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dapat kutukan. Yaitu mereka akan dihakimi. Dan kutukannya apa tadi? Dimuntahkan keluar dari mulut Tuhan. Artinya hilang selama-lamanya. Okay? Dikatakan Maleakhi yang kita baru baca, Maleakhi bicara tentang nubuatan mengenai pekerjaan yang dilakukan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus pertama dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Artinya waktu kita bicara tentang Musa, hukum Musa dengan Elia, ini pekerjaan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus pertama kali dan nabinya adalah Yohanes Pembaptis. Dan ini pun dilakukan oleh umat Tuhan, okay, yang melakukan pekerjaannya Elia untuk menunjukkan umat Tuhan, mengingatkan mereka pentingnya untuk memelihara law of Moses bersama-sama dengan statutes, dengan dia punya judgments. Karena ini dilakukan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan nubuatan ini di Maleakhi mengatakan bahwa ingat hukum Musa dengan statutes, dengan judgment-nya sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah kita tahu, pekerjaan ini dilakukan sekitar 2000 tahun setelah kayu salib. Jadi kalau ini sudah dipakukan di kayu salib, artinya nggak perlu lagi ini dikabarkan. Padahal inilah pekabaran yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali.
Jadi kita sudah bisa lihat bahwa musuh terang, atau kuasa kegelapan, berusaha untuk membuat umat Tuhan lupa akan hal ini. Dan waktu mereka lupa, mereka nggak akan siap waktu Tuhan Yesus datang. Karena mereka sedang melanggar hukum Tuhan, sementara mereka pikir mereka sedang menurut hukum Tuhan. Dan mereka sudah lupa hukum Tuhan yang namanya hukum Musa dengan status, dengan judgment-nya. Nah, Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis ya, seorang nabi. Dia berdiri sebagai wakilnya Tuhan untuk menunjukkan hubungannya antara hukum dengan nabi-nabi, hukum dengan nabi-nabi artinya zaman dulu, dan dispensasi Kristen. Dan setelah kayu salib, dia kasih tunjuk hubungannya. Jadi dia mempersiapkan. Jadi Yohanes itu mempersiapkan dari sebelum kayu salib, dialah nabi yang menjembatani sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Dialah yang mempersiapkannya. Dan seperti di Maleaki dikatakan, ingatlah, dia bilang kepada orang-orang Yahudi, ingatlah hukum Musa. Jadi Yohanes pun mengabarkan, ingatlah hukum Musa. Dengan status dan adjustment. Pekerjaannya dan ministrinya menunjuk kembali ke hukum dengan nabi-nabi, sementara dia pada waktu yang bersamaan tunjuk ke depan kepada Kristus sebagai juru selamat yang akan datang. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, dia tunjuk kepada Law of Moses, dia bilang jangan lupa hukum Musa dengan hukum nabi-nabi atau Alkitab di zaman mereka perjanjian lama ya. Itulah Alkitab mereka. Jadi tunjuk kepada semua tulisan-tulisan nabi-nabi mulai dengan Musa dan seterusnya. Dan itulah yang mempersiapkan Tuhan Yesus datang pertama kali. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, lihatlah the Lamb of God, domba daripada Bapa yang mengambil dosa dunia ini. Dan pekerjaan dia itu diulang kembali di akhir zaman. Dan di akhir zaman itu pekabarannya sama. Ingat hukum Musa, ingat dari Musa, tulisan-tulisan Musa, dan seterusnya. Sekarang umat Tuhan di akhir zaman yang mengabarkan pekabaran Elia, pekerjaan Elia, ialah untuk mengingatkan hukum Musa dan menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nggak ada bedanya. Sudah bisa lihat bahwa musuh sudah berhasil untuk melakukan ini pada umumnya ya, sehingga udah nggak diketahui lagi. Dan sekaranglah ini harus diingatkan kembali karena ini buktinya bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Ini buktinya bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Jadi kalau kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis mulai mengabarkan, kita tahu Tuhan Yesus sudah mau tiba. Dan kalau pekabaran ini di akhir zaman dikabarkan juga, artinya kita tahu Tuhan Yesus segera datang. Ini sejarah terulang kembali. Okay. Dan waktu Tuhan Yesus datang, apa yang dia bilang? Matius 5:17. Jangan berpikir, jangan izinkan pikiran ini berada dalam pikiranmu. Bahwa saya waktu datang, saya mau binasakan hukum dengan tulisan-tulisan dari Musa sampai Maleaki. Atau ya sampai Maleaki ya. Jangan pikir bahwa saya mau binasakan itu. Kan? Jadi bagaimana masa Tuhan Yesus datang mau binasakan hukum dengan tulisan Nabi, kalau hukum dan tulisan Nabi lah yang mempersiapkan dia datang. Jadi dia bilang jangan pikir pekabaran Yohanes Pembaptis ini saya tiadakan. Artinya, waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, pasti dia akan bilang, jangan pikir waktu saya datang, saya akan bilang, ini nggak perlu lagi. The law and the prophet, the law of Moses, hukum Tuhan. Jangan pikir ini nggak perlu lagi. Tapi saya datang untuk menggenapinya, saya datang untuk menunjukkan akan betapa pentingnya untuk kita hidup sesuai dengan standar law and the prophets. Saya datang untuk menunjukkan righteousness-nya yang penuh. Saya menunjukkan karakter Bapa dalam penurutan saya akan the law and the prophets. Jadi Tuhan Yesus waktu datang, dia nggak binasakan apa yang dikabarkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia sekarang menghidupkan
yang mereka pikir dipakukan di kayu salib. Dan orang-orang yang menghidupkan ini lah yang mempersiapkan Tuhan Yesus punya kedatangan kedua kali. Lalu di ayat 18 dia katakan, sampai langit dan bumi pun berlalu, satu titik, satu tiro tidak akan berlalu dari hukum itu. Malahan dia akan memenuhinya. Jadi Tuhan Yesus bilang, waktu Tuhan Yesus datang, dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis, yang mengingatkan mereka akan Law of Moses dengan statutes dengan judgment. Tuhan Yesus bilang apa? Saya sekarang mau hidupkan itu dan ungkapkan dalam kehidupan saya. Sudah bisa lihat betapa pentingnya ini statutes dengan judgment. Dan kalau orang tidak mau menerima ini, sama dengan kondisi Laodikia, akan dimuntahkan, akan dibinasakan, akan dibinasakan, akan dimuntahkan kondisi Laodikia. Oke. Mari kita lihat di sini. Oke. Ada orang-orang yang tidak mengerti rencana keselamatan. Mereka membuat kematian Tuhan Yesus satu argumentasi untuk membuktikan bahwa hukum God, yang adalah hukum Musa, statute judgment, sudah ditiadakan. Jadi mereka bilang, waktu Tuhan Yesus datang, hukum itu ditiadakan. Sementara Tuhan Yesus bilang, waktu saya datang, saya malahan mau menjunjung tinggi itu. Saya datang tidak untuk membinasakan, saya malahan mau menghidupkan dalam kehidupan saya hukum itu. Dan ada orang-orang yang tidak mengerti rencana keselamatan, mereka bilang bahwa hukum Tuhan kan malahan ditiadakan waktu Tuhan Yesus datang. Kan? Mereka membutakan mata dari orang-orang yang tidak mengerti ini dengan menggabung hukum moral dengan seremonial. Dan kita sudah belajar bahwa ini adalah hukum Tuhan. Ceremonial law sudah direncanakan sebelum ada malaikat pun diciptakan, kan? Jadi, dan mereka menggunakan ayat-ayat yang bicara tentang ceremonial law, lalu mereka bilang, inilah buktinya bahwa moral law sudah ditiadakan. Padahal mereka sedang bicara tentang moral law, lalu mereka bilang, inilah buktinya. Mereka sedang bicara moral law, lalu mereka bilang, ini buktinya moral law-nya sudah ditiadakan. Saya bilang seremonial tadi, sorry. Mereka bilang bahwa ini ayat-ayatnya, padahal ini ayat seremonial. Dan waktu bilang ini ayat seremonial, mereka bilang ini buktinya moral law sudah dipakukan. Jadi mereka gabung moral law dengan seremonial law. Sehingga hukum moral law ini dengan semua status dengan judgment-nya dibuang, dipakukan waktu Tuhan Yesus datang. Dan ini adalah satu kesalahan yang kita sudah belajar, the book of the law bagian pertama dan kedua, kan? Dan inilah pemutarbalikan firman Tuhan. Memang ada dua hukum di sini. Ada dua hukum yang berbeda. Satu adalah hukum bayang-bayang yang sampai ke Tuhan Yesus dan berakhir waktu bayang-bayang bertemu dengan kenyataannya. Dan hukum yang lain adalah hukum Jehovah yang tidak pernah berubah. Yang tidak pernah berubah. Nah, mari lihat. Hukum Jehovah, the law of God itu, moral law, yang digabung ini nggak pernah bisa berubah selama-lamanya. Apa itu moral law? Katakan di sini, Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip keagamaan yang akan govern umat Tuhan punya kehidupan hari-hari. Dan ini prinsip adalah statutes. Hukum Musa kan? Statutes yang diberikan untuk menjaga umat Tuhan untuk tidak melanggar 10 hukum. Dan ini statutes ini bukan bayang-bayang. Nah, ini dia. Bayang-bayang ceremonial law. Artinya, statutes dengan judgment bukan ceremonial law, tapi moral law. Hukum Musa adalah moral law. Dan banyak orang yang sudah memakukan itu ke kayu salib, sehingga mereka nggak tahu pekabaran daripada pekabaran pekerjaan Elia ini di akhir zaman untuk mempersiapkan Tuhan Yesus datang kedua kali, sama dengan orang-orang Yahudi yang nggak tahu Tuhan Yesus datang karena mereka tolak pekabaran Yohanes Pembaptis. Statutes ini bukan bayang-bayang, artinya bukan ceremonial law. Statutes ini nggak akan berakhir selama-lamanya. Artinya itu moral law.
Jadi waktu dibilang bahwa mereka buang moroloh, waktu mereka buang moroloh, mereka buang status dengan judgment. Umat Tuhan yang keluar dari Mesir sudah dibutakan. Jangan lupa, Laodikia apa? Buta. Mereka dibutakan karena sudah lama diperbudak dan hidup di antara orang-orang kafir di Mesir. Dan oleh sebab itu, mereka nggak siap untuk mengerti prinsip-prinsip 10 hukum yang lebar, luas, panjang, dan dalam prinsipnya. Mereka nggak siap. Karena mereka sudah buta, kerohanian mereka hasil tuntutan daripada 10 hukum agar bisa lebih dimengerti dan bisa dipelihara, diberikan prinsip-prinsip tambahan kepada umat Israel yang keluar dari Mesir. Dan prinsip-prinsip ini mengilustrasikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip 10 hukum. Dan hukum-hukum ini yang diberikan kepada mereka, selain status ini, adalah judgments. Dan kita tahu bahwa judgment ini bukan bayang-bayang. Inilah law of Moses yang kalau umat Tuhan nggak tahu, itu sebabnya diingatkan oleh pekabaran Elia. Dan kalau ditolak, artinya satu kali kelak akan dimuntahkan. Dan kalau 10 hukum, bedanya 10 hukum diucapkan dari Sinai, tapi hukum Musa dengan status judgment diberikan melalui Musa. Tapi sama-sama hukum moral. Sama-sama the law of God yang tidak pernah bisa dipakukan ke kayu salib. Ingat hukum Musa sebelum Tuhan datang. Dan kalau tidak ingat dan tetap memperkeraskan diri untuk tidak ingat, akan dimuntahkan. Itu dia punya judgment. Oke, kita ke Hosea 4 ayat 6, yaitu lack of knowledge. Kurang pengetahuan. Apa pengetahuan yang kurang dari umat Tuhan? Umatku dibinasakan karena mereka kurang pengetahuan. Kenapa mereka kurang pengetahuan? Karena mereka tolak pengetahuan. Apa pengetahuan yang mereka tolak sehingga mereka tidak tahu? Mereka lupa hukum Tuhan. Mereka lupa law of Moses, statutes dengan judgment akan di-destroy. Destroy adalah apa? Judgment, penghakiman. Jadi umat Tuhan di akhir zaman lupa hukum Musa. Jadi, dikatakan umatku tidak ingat hukum Musa dengan statutes dengan judgmentnya. Umatku telah lupa hari Sabat. Sudah pasti lupa hari Sabat. Yakobus 2 ayat 10 katakan langgar satu, langgar semua. Artinya kalau saya tidak ingat dan tentu saja tidak memelihara hukum Musa bersama-sama dengan dia punya status dengan judgment, mana bisa saya memelihara hari Sabat kalau status dengan judgment itu diberikan supaya saya tidak melanggar hari Sabat. Artinya umat Tuhan melanggar hukum Tuhan. Langgar satu, langgar semua kalau hukum Musa ditolak dan katanya dipakukan ke kayu salib. Lalu ayat 1 dikatakan di sini bahwa tidak ada kebenaran di antara mereka dan tidak ada mercy di antara mereka. Tidak ada pengetahuan tentang God di antara mereka. Jadi mereka tidak kenal God karena kita tahu bahwa God itu bisa dikenal dari hukumnya. Karena hukum God itu adalah pengungkapan secara tertulis daripada karakter Bapa. Dan kalau saya tidak mengenal atau tolak hukum Bapa, the law of Moses, statutes dan judgment, saya tolak pengungkapan karakternya sehingga saya tidak kenal Bapa karena Bapa dikenal dari karakternya. Dan otomatis orang yang tolak hukum Bapa di surga tentu saja nggak bisa kenal Bapa. Jadi kayak orang tolak sisir. Tentu saja rambutnya nggak rapi. Kenapa dia nggak rapi rambutnya? Karena dia tolak sisir. Kan dia tolak sisir. Jadi kalau saya tolak sesuatu yang mengungkapkan karakter Bapa, tentu saja saya nggak tahu siapa Bapa.
Dan apa itu yang ungkapkan Bapa pun saya nggak tahu atau tidak pelihara. Dan hukum Tuhan itu yang mengungkapkan karakter Bapa. Dan kalau saya tolak hukumnya, saya tidak kenal Bapa. Makanya dikatakan mereka lupa hukum Tuhan, mereka tidak kenal God. Mereka tidak kenal God. Dan tentu saja, kalau sudah diingatkan dan tetap tidak mau, akan dimuntahkan. Dikatakan di sini bahwa the law of God itu adalah pengungkapan secara tertulis daripada karakter Bapa. Okay? Dan dikatakan di sini, dimanapun ada kerajaan harus ada status dengan hukumnya. Dan the law of God adalah transkrip daripada karakternya. Tunggu dulu ya. Artinya, waktu dibilang sini harus ada law of God sebagai transkrip. Law of God-nya terdiri dari apa? Statutes. Tentu saja ada judgment juga kan. Jadi umat Tuhan di akhir zaman, kalau mereka tolak hukum Musa, dan dia punya status dengan judgment, tentu saja mereka nggak kenal siapa yang mereka sembah. Karena untuk kenal Bapa di surga, bisa kenalnya dari dia punya hukum. Dan karena hukumnya ditolak, mereka tidak kenal Bapa. Sehingga Tuhan Yesus waktu bicara kepada wanita Samaria di John 4, dia bilang apa? Kamu nggak tahu siapa yang kamu sembah. Kamu tidak tahu siapa yang kamu sembah. Ye worship, ye know not what. Kamu nggak kenal God yang kamu sembah. Kamu nggak kenal. Lalu dikatakan sini, kita orang Yahudi kenal siapa kita sembah. Kenapa? Karena kepada orang Yahudi diberikan status dengan judgment. Kecuali orang Yahudi lupa, orang Yahudi pun tidak kenal siapa yang disembah. Jadi perlu ada status dengan judgment supaya saya bisa kenal karakter Bapa dan saya kenal Bapa yang nggak pernah lihat melalui karakternya yang diungkapkan di dalam hukumnya. Dia punya status dengan dia punya judgments. Dengan cara demikianlah saya kenal Bapa. Dengan saya tolak itu, saya tidak tahu siapa yang saya sembah. Bukan main. Baik. Dan apa yang terjadi, kita kembali lagi ke Hosea kan. Hosea 4:1, kamu tidak kenal Bapa, kamu lupa hukumnya, dan karena kamu lupa itu, apa yang terjadi? Kamu sekarang swearing. Swearing itu bahasa Mandonya saya tahu memaki ya, apa bahasa Indonesianya. Dan kamu bohong, kamu membunuh, kamu mencuri, kamu berzinah. Kan? Dan sekarang blood touches blood, artinya mulai pembantaian, mulai pembunuhan dan tumpah darah. Dan kalau darah sentuh darah itu namanya kekejian kotor, tidak bersih. Itu kenapa? Karena tolak hukum Tuhan dan tidak kenal Bapa. Sekarang inilah karakter daripada orang-orang yang hidup berdasarkan daging. Dan apa yang terjadi kalau umat Tuhan lupa hukum Tuhan, status dengan dia punya judgment, dia punya laws, commandments, apa yang terjadi? Ayat 3, kita lanjut. Tanah mereka akan menderita. Mourn itu artinya sedih. Tentu saja, sedih artinya akan gersang. Semua yang berdiam di tanah itu akan tentu saja dipengaruhi oleh kegersangannya. Binatang-binatang di ladang, burung di langit, ikan di laut pun akan menderita, akan binasa. Kenapa? Jadi alam pun menderita karena umat Tuhannya lupa hukum Musa. Jadi bukan hanya orangnya yang dibinasakan, sampai dia punya hewan-hewan, burung, dan ikan pun kena kutukannya. Karena umat Tuhan sudah lupakan hukum Musa. Sama dengan di zaman Elia kan. Waktu Ahab bilang kepada Elia, kamu yang menyebabkan ini bencana alam yang kita alami ini. Nggak pernah hujan dan binatang-binatang mati dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sembah Baal. Dia melakukan kekejian abomination, percabulan. Dia sudah lupa status dengan judgment. Itu sebabnya ada musibah. Dan sekarang yang dituduh adalah Elia. Padahal Ahab lah yang sebagai raja yang membawa umat Tuhan menjauhi hukum Tuhan.
The law of Moses, statutes dengan judgment. Sehingga dia punya tanah sekarang gersang dan banyak musibah. Oke? Jadi kita bisa lihat bahwa penghakiman yang judul pelajaran kita adalah judgment. Akan ada judgment di bumi ini, bukan hanya orang-orangnya, tetapi hewan-hewannya, burung dan ikannya pun akan menderita karena umat Tuhan lupa hukum Musa dengan statutes dan judgments-nya. Jadi ini musibah-musibah yang terjadi. Kenapa kira-kira? Ini namanya judgment of the Lord. Tuhan sedang kirim judgment untuk mengingatkan bahwa ini disebabkan karena kamu lupa hukum Tuhan. Yang diingatkan oleh Musa bersama dengan statutes dengan judgment-nya. Kita tahu bahwa Ahab tuduh Elia kan, kamu yang bikin kacau semua ini. Lalu apa yang dibilang Elia? Kamu dan rumah kamu lah yang melakukan ini karena kamu sudah forsake, kamu sudah lupakan, kamu sudah tinggalkan hukum Tuhan. Itu sebabnya Samaria menderita musim kemarau panas dan semua penghakiman ini ditujukan karena kamu lupa hukum Tuhan. Ini judgment-nya. Gara-gara lupa hukum Tuhan. Okay? Nah, mari kita sekarang lihat draw nigh unto God. Ya. Draw nigh artinya near. Artinya kita mendekat Tuhan. Kita tahu Bapa, God, lambang di dunianya, di Ka'bah, di sanctuary, di bilik emas suci. Dan sekali setahun dibuka dia punya tirai dan Nabi bisa masuk ke situ untuk melakukan pekerjaan pembersihan atau cleansing of the sanctuary kan. Ini sekali setahun. Dan untuk draw nigh to God, untuk mendekat ke God, artinya bisa masuk ke bilik emas suci. Di Ibrani 7 ayat 19 dikatakan, hukum itu nggak bisa membuat orang sempurna. Betul, kita sudah ngerti itu. Hukum hanya mengungkapkan dosa orang, tapi nggak bisa buat apa-apa kan. Tetapi, walaupun hukum tidak membuat orang sempurna, tetapi ada pengharapan. Ada pengharapan yang lebih baik daripada yang hukum nggak bisa buat. Dan pengharapan itu membuat kita bisa mendekat God. Kita bisa mendekat, mengurangi jarak kita dari God. Kita tahu di Yesaya 59 dikatakan ayat 1 dan 2 bahwa umat Tuhan terpisah dari God oleh sebab dosa. Artinya hukum Tuhan itu tidak bisa menolong saya tidak berdosa. Dia hanya menunjukkan dosa saya. Tapi ada sesuatu yang bisa membuat saya mengurangi jarak saya dengan Bapa sehingga saya bisa mendekati Bapa. Apa itu? Artinya pengharapan yang lebih baik itu yang adalah bukan hukum. Apa itu yang bukan hukum? Kita lihat di sini di Ibrani 10 ayat 19 yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, sebelum kita ke situ, saya mau kasih tunjuk ini dia punya notes ini ya. Kita tahu waktu umat Israel di Bukit Sinai, setelah Tuhan selesai mengumandangkan dia punya 10 hukum, bukankah mereka malahan tambah jauh? Malahan mereka bilang, Musa kami yang ngomong, jangan Tuhan yang ngomong kepada kita kan? Artinya mereka menjauh. Mereka menjauh. Kan? Artinya kalau mereka menjauh, itu artinya waktu Tuhan ungkapkan hukum mengungkapkan dosa mereka sehingga mereka seperti Adam sekarang sembunyi di belakang belukar. Seperti begitu. Jadi orang yang sembunyi adalah orang yang simpan dosa atau ada dosa lah. Sementara orang yang mendekat adalah orang yang tanpa dosa. Orang yang tanpa dosa. Itu sebabnya itu wanita di Yohanes 8 ya. Dia kan dekat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ampuni dosanya. Sementara orang-orang yang mau lempar batu malah menjauhi dari Tuhan Yesus kan. Jadi kita sudah tahu siapa yang pegang dosa di situ, betul? Karena dari jarak orang kita bisa lihat dia simpan dosa atau enggak. Dengan dia menjauh itu buktinya ada dosa. Dengan dia mendekat itu buktinya dia enggak ada dosa. Jadi kita lihat di Ibrani 10 ayat 19 di sini katakan kita bisa dengan berani masuk ke bilik emas suci
Artinya kita bisa mendekati Bapa melalui darahnya Tuhan Yesus. Melalui darahnya Tuhan Yesus. Artinya saya bisa mendekati Bapa melalui Tuhan Yesus punya darah. Dan ayat 20 dikatakan, dengan cara yang baru dan yang hidup. Oke, new living way. Dan kita tahu kalau way, Tuhan Yesus adalah the way, the only way. Artinya hanya melalui Tuhan Yesus, dalam hal ini punya darah lah, kita bisa masuk ke bilik maha suci melalui tirai itu. Melalui tirai itu. Dan tirai itu melambangkan Tuhan Yesus punya daging. Tuhan Yesus punya kemanusiaan. Jadi melalui Tuhan Yesus, saya bisa masuk ke bilik maha suci. Okay. Jadi melalui Tuhan Yesus punya darah lah, saya punya dosa bisa disingkirkan sehingga saya bisa mengurangi jarak saya dengan Bapa. Karena dosa itulah yang membuat saya terpisah dan darah Tuhan Yesus itulah yang menyingkirkan dosa saya sehingga saya bisa mendekati Bapa dan masuk ke bilik maha suci. Okay. Lalu dikatakan 10 ayat 22. Okay. 22, marilah kami mendekati. Ini kan, artinya melalui Tuhan Yesus punya darah, melalui the way, cara yang baru dan yang hidup, melalui tirai, kan, kita ada imam besar, marilah kita mendekati. Dengan hati yang sungguh-sungguh penuh dengan kepastian iman, kita punya hati dipercik dari kotoran-kotoran pikiran-pikiran yang jahat, dan tubuh kita dicuci bersih oleh air yang murni. Kita tahu inilah kuasa Roh Kudus. Kan? Jadi caranya untuk mendekat kepada Tuhan Yesus ialah melalui darah. Nah, apa itu darah? Efesus 2 ayat 13, Kristus sekarang ya, artinya bukan nanti. Sekarang di dalam Yesus Kristus, di mana tadinya kamu jauh. Jadi sekarang kamu di dalam Tuhan Yesus, sementara tadinya kamu jauh terpisah. Artinya sekarang kamu nggak ada dosa, tadinya kamu ada dosa. Makanya kamu jauh. Dan kamu dibuat menjadi dekat melalui darahnya Kristus. Nah, ini darahnya Kristus ini. Darahnya Kristus itu yang membuat saya disingkirkan dosanya dan bisa menjadi lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Okay? Nah, bicara tentang tambah dekat dan tambah jauh, itu ditentukan oleh darah atau bukan darah kan? Kita ke Keluaran 20. Keluaran 20 kita tahu itu adalah dikumandangkannya 10 hukum. Ayat 18 dikatakan, dan waktu umat Israel melihat thunder, guntur, kilat, suara sangkakala, dan gunungnya penuh dengan asap, mereka langsung mundur. Nah, kalau mereka mundur, artinya mereka masih ada dosa. Kalau mereka mundur, artinya mereka belum dibersihkan oleh darah Kristus. Betul? Mereka belum menerima cara jalan yang baru dan hidup. Karena darah itu membuat orang bisa mendekat, sementara mereka malahan menjauh. Dan itu waktu setelah dikumandangkannya 10 hukum, langsunglah terungkap dosa mereka dan mereka mundur. Mereka mundur waktu mereka di Bukit Sinai. Lalu ayat 19. Lalu mereka bilang kepada Musa, kamulah bicara dengan kami. Kita akan dengar kalau kamu bicara dengan kami. Tapi jangan biarkan Bapa bicara dengan kami, nanti kita mati. Nah, mati adalah upah dosa. Dosa diungkapkan oleh hukum. Artinya mereka belum mengenal kuasa yang bisa memisahkan mereka dari dosa. Mereka belum mengenal itu. Kan? Mereka tidak memiliki darah Kristus. Mereka belum dibersihkan dari dosa mereka, sehingga mereka masih terpisah. Kan? Lalu Musa bilang kepada mereka, jangan takut. Bapa mau menguji kamu. Menguji artinya mengungkapkan isi hati kamu. Kan? Agar kamu tidak berdosa. Nah, jadi waktu hukum Tuhan dikumandangkan, Bapa mau umat Tuhan tahu bahwa mereka berdosa supaya dosanya dibereskan. Dan waktu dibereskan ialah melalui darahnya Tuhan Yesus.
Jadi memang penting untuk dikumandangkan 10 hukum supaya mereka sadar akan dosa mereka dan mereka akui dan mereka berikan kepada juru selamat mereka melalui dia punya seremonial dulu kan, sehingga mereka nggak berdosa. Itu sebabnya diberikan 10 hukum. Dan kita sudah tahu kan, diberikannya 10 hukum karena mereka melanggar, lalu diberikan status dengan judgment untuk menjelaskan 10 hukum yang selama ini mereka langgar. Jadi kita lihat ayat 21 sekarang, dan umat Tuhan atau umat Israel menjauhi diri dari gunung itu. Sementara Musa mendekat gunung dan mendekat Tuhan. Artinya, Musa atau umat Israel selain Musa yang sudah dosanya dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Musa. Karena Musa mendekat dan mereka menjauh. Dan kita tahu umat Tuhan diselamatkan dari dosa. Matius 1:21 kan. Umat Tuhan diselamatkan dari dosa. Nah, kalau diselamatkan dari dosa, artinya mereka tidak berdosa lagi kalau selamat. Orang yang selamat sudah dipisahkan dari dosa. Artinya Musa melambangkan orang yang selamat di sini karena sudah tidak berdosa. Buktinya dia bisa mendekat waktu dibilang 10 hukum. Nggak ada dosa. Kan? Sementara umat Israel, mereka menjauh, artinya banyak dosa. Paling kurang ada dosa. Kan? Gitu dia. Dan apa itu yang memisahkan umat Tuhan dari dosa? Kita tahu, itu Injil. Roma 1:16 bilang, Injil Kristus adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan, Matius 1:21, dari dosa. Artinya mereka nggak kenal Injil. Umat Israel belum benefit daripada Injil atau darah Tuhan Yesus. Sementara Musa sudah benefit daripada gospel. Karena dia bisa mendekat gunung di mana Bapa, yang kita tahu ada Bapa dan Anak dan gunung. Jadi Musa mendekat melalui darahnya Kristus. Jalan yang baru dan hidup sebelum kayu salib. Artinya sudah ada Injil dong sebelum kayu salib, betul? Sudah ada grace sebelum kayu salib. Dan kita tahu mereka yang tidak menerima ini atau belum dapat benefit daripada Injil darah Tuhan Yesus, mereka menjauh, kan? Mereka perlu diselamatkan. Jadi Tuhan tidak kasih 10 hukum untuk binasakan mereka. Jadi Tuhan nggak kasih 10 hukum untuk bilang, oke, saya sudah lihat kamu ada dosa, saya mau binasakan kamu. Tidak. Ditunjukkan dosa itu supaya umat Tuhan sadar dosanya, mengakuinya, dan berikan dosa itu kepada Tuhan Yesus, yang di zaman mereka dilambangkan oleh domba, dan diberikan kuasa untuk tidak berdosa lagi. Sama dengan wanita di Yohanes 8 ya. Dan itu kan wanita itu sebelum kayu salib juga. Jadi apa bedanya? Apa bedanya dengan umat Israel di Sinai dengan wanita yang mau dilempari batu, sama-sama terjadinya sebelum kayu salib. Artinya sudah ada Injil kalau dosanya diampuni. Dan diberikan kuasa untuk tidak berdosa lagi. Karena Tuhan Yesus bilang, jangan berdosa lagi. Kan? Jadi seakan-akan wanita ini waktu dihadapi sama dengan umat Israel dihadapi dengan 10 hukum di Bukit Sinai. Lalu kedapatanlah bahwa mereka penuh dengan dosa. Dan waktu mereka sadar berdosa, caranya ialah kasih tunjuk hukum itu yang sudah menunjukkan mereka berdosa, bagaimana caranya untuk dosanya diakui dan di-forsake, ditinggalkan, kan? Dan kuasa yang saya terima melalui iman itu untuk tidak berdosa lagi. Jadi Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus ngomong di Sinai, belum habis dia ngomong. Karena setelah ini dia mau kasih solusinya. 10 hukum ini mengungkapkan persoalan. Nggak cukup hanya berikan 10 hukum, tunjukkan kamu berdosa lalu balik ke surga. Nggak cukup. Harus ungkapkan dosa lalu kasih solusi. Artinya Tuhan Yesus belum selesai ngomong waktu di Sinai. Nah, waktu saya bilang belum selesai ngomong, maksud saya belum selesai yang mau disampaikan kepada umat Israel. Jadi bukan hanya 10 hukum yang mau disampaikan, dia mau kasih solusinya untuk tidak berdosa sementara mereka di Sinai. Apa kira-kira solusinya? Yang mereka sudah nggak mau dengar.
Jangan ngomong, nanti kita mati. Well, saya harus ngomong sesuatu supaya kamu nggak mati. Kalau saya diamin begini, kamu mati. Dengan saya harus berikan sesuatu kepada kamu, walaupun saya nggak akan ngomong, karena saya akan ngomong melalui Musa. Supaya kamu tidak mati. Tuh. Jadi belum selesai bisnisnya di Sinai. Dan mereka sudah ketakutan. Okay? Nah, mari kita lihat tentang darah Tuhan Yesus. The blood of Jesus. Okay? Dikatakan ini adalah darahku. Okay? Darah daripada perjanjian covenant yang baru. Nah, kita tahu perjanjian covenant yang baru itu adalah perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Ini perjanjian baru, the new covenant. Nanti kita akan belajar pelajaran berikut tentang old dengan new covenant ya. Yang mana tanpa darah ini tidak ada orang punya dosa diampuni. Jadi dosa diampuni dengan darah Tuhan Yesus. Jangan lupa ini, orang punya dosa diampuni dengan darah Tuhan Yesus, dan kalau sudah diampuni bukan menjauh, sekarang malahan mendekat. Artinya darah ini yang kita sudah belajar melambangkan gospel. Gospel. Dan gospel itu darah di mana? Darah kayu salib. Darah dituangkan di kayu salib. Jadi yang mereka butuhkan sekarang darah Tuhan Yesus. Tapi zaman mereka Tuhan Yesus belum mati. Jadi lihat ya, mereka ada dosa, diungkapkan 10 hukum, ada dosa, dan sekarang mereka perlu bereskan dosa mereka dengan darah, tapi Tuhan Yesus belum mati. Artinya sekarang mau diberikan ceremonial law di mana ada tumpah darah domba yang melambangkan Tuhan Yesus. Itu solusinya. Itu solusinya. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus sekarang mau kasih sesuatu kepada mereka sebagai solusinya. Supaya dosanya diampuni dan mereka bisa hidup tanpa dosa. Seperti Musa tidak takut untuk mendekat Bapa, Tuhan Yesus, ke gunung kan. Jadi darah itu dibutuhkan untuk dosa diampuni. Roma 3:25 dan Ibrani 9 ayat 22. Nah, Imamat 17 ayat 11 dikatakan, darah itu ada apa? Ada life, ada kehidupan. Sementara 2 Petrus 1:3, life itu apa? Kuasa. Tahu kan itu lagu? There is power in the blood. Ada kuasa dalam darah. Ada lagunya. Jadi kalau bilang mereka butuhkan blood, mereka butuhkan the power, kuasa. Mereka butuhkan kuasa. Kuasa apa? Roma 1:16 dikatakan, apa kuasanya God? Gospel. Jadi orang yang berdosa butuhkan gospel. Nggak bisa dihargai gospelnya kalau dia nggak tahu dia berdosa. Jadi waktu diberikan 10 hukum untuk mereka bisa melihat betapa butuhnya gospel yang sudah mau dikasih di Sinai sekarang. Jadi Tuhan bilang 10 hukum, lalu Tuhan mau kasih dia punya cara untuk tidak berdosa, dan cara untuk dosanya dibereskan melalui Musa. Dan bukankah ini yang kita butuhkan untuk kita punya keselamatan? Jadi kalau ini dipakukan, bagaimana kalau saya ditunjuk dosa dan nggak ada solusinya? Kalau saya pakukan semua ini. Jadi ini sama dengan umat Israel di Sinai. Oh kita nggak mau dengar lagi. Apa bedanya dengan itu sudah dipakukan bagi kita? Padahal itu solusinya di saat saya menyadari bahwa saya penuh dengan persoalan. Dan apa itu darah? Gospel. Artinya di Sinai Tuhan mau berikan gospel kepada mereka. Tuhan mau kasih gospel. Tapi yang mereka cuma lihat apa? Hukum Tuhan menuduh kita berdosa. Hukum Tuhan, jangan lupa, hukum Tuhan itu apa? Karakter Tuhan. Jadi mereka hanya bisa lihat satu sisi dari hukum Tuhan. Yang mereka lihat ialah kita mau mati gara-gara berdosa. Mereka nggak bisa lihat kasih Tuhan yang mau menyelamatkan mereka di dalam hukum Tuhan itu juga. Jadi hukum Tuhan itu satu bilang, kamu harus di-judge. Judgment-nya kamu harus mati. Tapi kalau kamu bertobat, anak saya yang mati. Mereka nggak bisa lihat itu. Mereka buta terhadap itu. Mereka hanya bisa lihat, mereka harus mati. Setahu mereka harus mati. Mereka hanya melihat Bapa sebagai Bapa yang bengis, yang cari salah dan mau membunuh.
Mereka nggak bisa lihat Bapa yang memberikan anaknya supaya bukan kamu yang mati, tapi anaknya yang mati. Sisi karakter God itu melalui the law of Moses, statutes dengan judgment, mereka nggak bisa lihat. Mereka hanya bisa lihat Bapa tuntut kita mati. Kamu yang ngomong Musa. Kalau Bapa ngomong mati kita. Padahal Bapa dengan ungkapkan itu, Bapa memberikan solusinya. Karakter Bapa di dalam hukum yang adalah solusi daripada penghakiman pelanggaran hukum, itulah yang umat Tuhan di akhir zaman pakukan ke kayu salib. Dan umat Israel nggak bisa lihat itu. Bahwa itu Sinai belum habis. Masih ada solusinya yang disampaikan. Dan kita lihat di sini 1 Korintus 1 ayat 17 dikatakan, Rasul Paulus mengabarkan Injil. Dan Injil itu adalah kayu salib Kristus. Artinya setelah Tuhan mengumandangkan 10 hukum di Sinai, setelah itu dia mau kasih tunjuk domba, statutes, judgment, ceremonial law, supaya mereka bisa melihat solusinya daripada dosa mereka di dalam darah Tuhan Yesus yang dilambangkan darah domba. Di kayu salib, dombanya yang ditiadakan. Tapi lihat domba punya kebaikan di dalam hukum itu, tentu saja bukan itu yang dipakukan. Yang dipakukan kematiannya. Kita tetap mau lihat kuasanya, kebaikannya, dan darahnya Tuhan Yesus tanpa lihat domba lagi. Dan itu kita lakukan dalam kita punya feast. Waktu kita lihat dia punya roti dan dia punya darah, itulah yang mengingatkan kita akan Injil yang selamatkan kita orang berdosa, sehingga anaknya Bapa lah yang harus mati, judgment-nya manusia. Bapa bukan hanya mau menghakimi, hanya judge. Dia memang tetap akan judge, tapi yang dijudge adalah anaknya. Sementara manusia yang perlu dijudge, dia kasih mercy. Mereka nggak bisa lihat mercy. Mereka hanya bisa lihat judgment. Mereka hanya bisa lihat Bapa kejam. Sementara mereka nggak bisa lihat bahwa Bapa penuh kasih. Kalau harusnya mereka yang mati, sekarang anaknya yang mati. Dalam hal itu, mereka buta. Dalam hal yang sama, Laodikia buta. Kembali ke Sinai. Kita kembali ke Sinai. Okay? Sekarang, kita ke Keluaran 20 ayat 22. Kita sudah lihat mereka sudah dengar ayat 18, 19. Mereka takut, mereka bilang, Musa kami yang ngomong. Kamu yang ngomong, kita nggak mau ngomong. Kamu yang ngomong. Okay? Sekarang, Musa mendekat kepada Tuhan. Dan Jehovah God bilang kepada Musa. Bilang kepada umat Israel. Nah ini waktu mereka bilang, kamu yang ngomong, kita nggak mau God yang ngomong. Okay? Mereka menjauh, Musa mendekat. Lalu sekarang Musa bicara dengan the Lord. Lalu bilang apa? Bilang, kamu nggak boleh buat gods dari perak dan dari emas. Nggak boleh buat berhala. Nggak boleh mengukir berhala. Okay? Itu Keluaran 20. Sekarang Keluaran 21. 21 dia bilang apa? Ini adalah judgment. Sekarang melalui Musa diberikan judgment. Ini, ingat hukum Musa ini? Dengan dia punya status dengan judgment. Ini judgmentnya yang diberikan setelah mereka sadar mereka berdosa sebagai solusi. Sebagai solusi dosa. Sebagai Injil. Sebagai kayu salib. Sebagai darah Kristus. Ini yang mau disampaikan sebagai solusi daripada mereka sadar mereka berdosa di Keluaran 20 ayat 3-17. Ini judgment-nya. Bilang kepada mereka, jangan buat berhala dari emas dan perak. Inilah judgment. Kan? Kalau dikatakan, kamu kalau melakukan kejahatan, kamu bayar kehidupan dengan kehidupan. Artinya mano imano. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, kehidupan ganti kehidupan.
Itu mano imano. Artinya Tuhan punya judgment, kamu melanggar, kamu mati. Jadi, kamu congkel mata, kamu punya mata dicongkel. Gigi, tangan, kaki. Bakar, luka, cambuk. Mano imano. Barang siapa yang menyembah dan mempersembahkan korban kepada any God, berhala, kecuali Jehovah God only, akan dengan tuntas dibinasakan. Ini judgment. Artinya kalau kamu berdosa, kamu bayar upah dosa. Kalau kamu berdosa, kamu bayar upah dosa. Kamu mati. Kalau kamu berdosa, kamu mati. 1:1. Okay? Nah, bukankah umat Israel lihat, waduh kita harus mati ini, 1:1. Untuk hidup, mata, gigi, tangan, kaki, bakar, luka, bilur-bilur, kita harus dibinasakan. Itu yang mereka lihat kan. Dan inilah yang dibilang. Artinya Tuhan memang kalau orang berdosa harus mati, betul. Nggak salah itu. Dan itu adalah karakter Tuhan, betul. Persoalannya cuma sisi itulah daripada karakter Tuhan yang mereka lihat, betul? Jangan lupa itu. Lalu ayat 24:2, sorry. Dan Musa sendiri akan datang dekat kepada Jehovah. Mereka tidak mendekat. Artinya mereka nggak ada darah Kristus. Mereka nggak tahu Injil. Mereka nggak tahu judgment dengan statutes. Nggak ada orang akan naik bersama Musa bertemu dengan Tuhan. Ayat 3, Musa datang dan bilang kepada orang, semua yang Jehovah bilang, termasuk semua judgment-nya. Lihat, termasuk semua judgment. Termasuk ini, artinya kamu berdosa, mati kamu kan? Berdosa, mati. Artinya, kalau kamu melanggar, kamu bayar 1:1. Dan semua Tuhan bilang melalui Musa, dan Musa bilang semua yang Tuhan bilang kepada dia, dan semua judgment-nya. Dan umat Israel bilang apa? Semua yang Jehovah bilang, kita akan lakukan. Tunggu. Mereka di Keluaran 20 ayat 18 dan 19 sedang gemetar ketakutan karena melanggar hukum Tuhan. Dan belum apa-apa yang terjadi kepada mereka. Sekarang mereka bilang, kita akan menurut semua hukum Tuhan. Tunggu. Bagaimana kamu bisa menurut? Kamu sedang ketakutan dengan dosa kamu. Artinya, waktu mereka membuat perjanjian, mereka ngerti nggak perjanjiannya? Enggak. Artinya mereka bilang, oke, kita nggak akan berdosa. Kita akan tidak berdosa sehingga kita tidak akan terima judgment Tuhan. Karena Musa bilang kan, kalau kamu ini. Kalau kamu ini. 1:1. Ini. Kamu akan dibinasakan. Oke. Kalau kamu sembah berhala dari emas, dari perak, akan dibinasakan. Oke. Setuju? Semua yang Tuhan bilang kita akan bikin. Kita tidak akan melanggar. Wow. Baru beberapa chapter yang lalu gemetar mereka kan. Jadi sebenarnya mereka melakukan perjanjian yang mereka tidak ngerti. Karena kalau mereka ngerti, janganlah, ngeri itu. Baru ngomong dia dari Gunung Sinai aja udah gemetar, sekarang disuruh begini lagi, betul? Mereka nggak ngerti. Mereka tidak mengerti. Dan ayat 4, Musa menulis semua perkataan-perkataan Jehovah, dan pagi hari membuat mezbah di bawah bukit, 12 tiang, sesuai dengan 12 suku Israel. 24:12. Dan Tuhan bilang kepada Musa, datang ke atas bukit, berada di situ, saya akan berikan 10 dua loh batu, hukum dan perintah-perintah yang saya tulis, ajarkan kepada mereka. Jadi yang saya tulis, kan ini yang Tuhan tulis. Kita tahu kalau Tuhan tulis, dan Musa tulis juga kan. Saya akan berikan 10 hukum kepada kamu. Ajarkan kepada mereka kan. Nah, jadi kita bisa lihat, nanti kita akan uraikan lagi. Jadi mari kita lihat, apa sih yang diberikan kepada Musa? Apa yang Musa terima? Apa yang Musa lihat atau terima, dengar dari Tuhan? Dia dengar hukum. Kalau kita lihat di Keluaran 20 ayat 1-17, yang sebenarnya dari 3 ya hukumnya. Itu bicara tentang 10 hukum. Jadi Keluaran 21-17, oke, itu 10 hukum. Lalu judgment.
Keluaran 21 sampai Keluaran 24 itu bicara tentang judgment. Lalu di Keluaran 25 sampai Keluaran 31 bicara tentang dia punya Ka'bah dan dia punya keimamatan, dia punya jubah, dia punya bilik suci dan semua itu kan, bilik mas suci, semuanya detailnya kan. Dan kita tahu Ka'bah kan. Ka'bah itu apa? Tubuh. Tubuhnya siapa? Tuhan Yesus, lambang domba. The sanctuary, the temple. Tuhan Yesus bilang, ini kan temple of God. Dia bilang dia punya tubuh kan. Artinya Tuhan Yesus punya tubuh itulah yang dipakukan kayu salib. Dan darahnya yang dicurahkanlah itu yang membuat orang bisa bawa darahnya ke bilik mas suci. Artinya gospel adalah solusi. Judgment, mau kasih tunjuk judgment dengan dia punya status, dengan dia punya gospel, itu sanctuary, itulah solusinya orang berdosa. Jadi di Keluaran 20 itu 10 hukum yang mengungkapkan dosa. Setelah itu judgment status dengan dia punya sanctuary services, yang itu gospel, itulah solusinya karena waktu di Keluaran 21 sampai 17 bilang kamu harus mati dan patut mati karena kamu berdosa, mano imano, gigi untuk gigi, mata untuk mata. Waktu 10 hukum kamu harus mati, setelah 10 hukum sampai Keluaran 31, Tuhan Yesuslah yang mati. Mano imanonya Tuhan Yesus. Jadi walaupun Tuhan punya judgment mereka lihat di 10 hukum, judgmentnya itu dituangkan kepada anaknya dalam bentuk domba, dalam bentuk perayaan-perayaan, dan dalam bentuk sanctuary. Sehingga yang mereka terima adalah mercy. Sementara anaknya yang terima judgment. Tapi mereka nggak tahu itu. Jadi sudah bisa lihat mereka buta terhadap apa? Terhadap apa mereka butanya? Mereka butanya terhadap statutes, judgment, the gospel of Jesus Christ. Mereka buta itu. Mereka hanya bisa lihat penghakiman di 10 hukum. Dan waktu mereka punya perjanjian, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Inilah gospelnya yang mereka terima ini. Mereka jalankan rutinitas sama dengan orang setiap hari Sabat masuk bangunan yang mereka bilang gereja, rutinitas. Dan semua rutinitas dijalankan dengan setia, nggak pernah terlambat. Tapi nggak bisa lihat karakter Bapa melalui hukum yang mereka tolak. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Oke, mari kita lihat. Hukum Tuhan kan? The law of God. Tadi kita melihat sini ya. Kita melihat tentang the law of God, judgment, lalu gospel. Itu yang diberikan kepada umat Israel langsung dari Sinai dan melalui Musa. Kita lihat the law of God. Roma 7:18 bilang, di dalam saya tidak ada yang baik. Walaupun saya ingin berbuat baik, saya nggak ada dayanya untuk berbuat yang baik. Apa itu yang baik? Yang saya ingin lakukan tapi tidak sanggup untuk lakukan? Hukum Tuhan itu baik. Artinya saya nggak bisa menurut hukum. Jadi waktu umat Israel melihat bahwa mereka berdosa, mereka nggak bisa menurut 10 hukum. Lalu waktu Tuhan melalui Musa bilang, semua ini kamu lakukan, mereka bilang, siap kita lakukan. Siap untuk gagal. Karena mereka nggak mengerti Injil, karena Injil lah solusi untuk bisa menurut. Tapi mereka bilang itu, sementara mereka nggak ngerti itu Injil. Jadi apa dan gunanya hukum kalau kita nggak bisa mentaatinya? Fungsinya hukum ialah untuk mengungkapkan dosa saya. Itu 10 hukum di Sinai, Keluaran 20. Jadi hukum diberikan di Sinai supaya mereka sadar mereka berdosa. Sekarang mau dikasih tunjuk, dia punya status dengan judgment, dan dia punya sanctuary, yaitu gospel, supaya mereka bisa lihat solusinya daripada persoalan yang sebelum mereka lihat dia punya Injil, mereka nggak tahu solusinya. Dosa adalah pelanggaran hukum. Jadi fungsinya hukum ialah untuk menunjukkan orang berdosa akan dosa-dosanya. Dan karena hukum tidak ada kuasa untuk menolong orang berdosa, perlu ditunjukkan kuasa darah gospel Tuhan Yesus yang diungkapkan dalam status dengan judgment sebagai
the love and mercy of God di samping dia punya judgment. Jadi umat Israel kalau nggak bisa lihat wajah Musa, kenapa? Karena mereka nggak bisa lihat gospel, kebaikan Bapa. Mereka cuma bisa lihat kita harus mati, kita harus mati. Mereka nggak bisa lihat bahwa yang mati adalah domba yang mereka sembelih, yang melambangkan Tuhan Yesus. Jadi bunuh domba itu sia-sia dombanya kalau mereka nggak bisa lihat solusi daripada persoalan mereka. Seakan-akan mereka punya usaha untuk bunuh domba, itulah mereka punya kebaikan yang mudah-mudahan Bapak terima kalau saya punya domba sehat walafiat. Padahal bukan itu. Mereka nggak bisa lihat itu. Nah itu law of God kan. Jadi mereka harus mati. Artinya mereka harus mati karena berdosa. Jadi setelah hukum Tuhan diberikan judgment kan. Nah apa judgment? Orang yang berdosa harus mati. Judgment. Sama dengan Adam dan Hawa. Kamu makan, kamu akan mati. Judgment. Jadi waktu mereka melanggar, hukum bilang kamu harus mati. Kamu harus mati. Upah dosa adalah mati. Kan? Jadi bisa lihat, dikasih 10 hukum, tunjukkan dosa. Judgment harus mati. Kalau nggak ada Injil, benar-benar sangat mengerikan. Tapi belum habis ceritanya. Belum habis. Karena setelah itu diberikan sanctuary service, diberikan gospel of Jesus Christ, kamu berdosa, kamu harus mati, jangan takut. Ada yang mati bagi kamu. Kalau kamu terima darahnya. Kalau kamu terima Injil, the power in the blood, kasih Bapa yang kamu lihat di hukum ini, kamu lihat, mengerikan sekali. Dan waktu kamu lihat mengerikan, kamu sangat bersyukur bahwa karakter Bapa bukan hanya mau menghakimi, kamu, walaupun ada yang dihakimi selain kamu, anaknya, tapi dia lebih tertarik untuk mengampuni dosa kamu. Walaupun anaknya yang dibinasakan. Itu karakter Bapa yang nggak bisa dilihat mereka dan semua yang sudah tolak status dengan judgment law Moses. Terhadap itulah mereka dibutakan mata mereka. Apa itu Injil? Injil ialah kuasa yang menyelamatkan, Matius 1:21, dari dosa. Jadi lihat ya, kasih 10 hukum, ada dosa. Judgment harus mati. Tapi di samping judgment, kita lihat the goodness of God. The long suffering of God. Pengampunan God. Mercy of God. Jadi waktu saya lihat judgment, saya lihat law of Moses dan semua itu, dan saya mengerti 10 hukum. Bapa walaupun dia akan menetapi janjinya untuk judgment, tapi judgmentnya bagi anaknya. Malahan saya terima mercy kalau saya terima gospel. Kalau saya lakukan ini sanctuary service yang diberikan kepada Musa dan seterusnya, inilah caranya untuk saya bisa masuk bilik maha suci dan melalui darah Tuhan Yesus, melalui judgment yang mengakibatkan anak Bapa tumpahkan darah lah saya diselamatkan dan dipisahkan dari dosa. Yohanes 3:16. Karena Bapa so love the world. Ini gospel. Mereka nggak bisa lihat gospel. Mereka hanya bisa lihat penghakiman-penghakiman. Kenapa? Dengan tolak law of Moses, kamu nggak pernah bisa lihat bahwa God is love. God is merciful. Walaupun dia judgment, tapi judgmentnya pun tidak dibatalkan. Tapi yang terima judgment yang tidak dibatalkan adalah anaknya. Sehingga manusia bisa memperoleh kehidupan kekal. The judgment of God tetap dijalankan. The mercy of God enggak lalai dijalankan. Hukum Tuhan mengungkapkan kedua-dua itu. Bapa, kalau kamu tidak mau mengakui dosa kamu, kamu pilih untuk terima judgment. Dan kalau kamu mau berikan, kamu punya dosa kepada anaknya, anaknya terima judgment, kamu terima mercy. Itu karakter Bapa yang nggak bisa dilihat kalau hukum Tuhan sudah dilakukan ke kayu salib. Jadi mari lihat dia punya urutan di Sinai. Di Keluaran 19
kita lihat di sini Tuhan membuat perjanjian, dikatakan kalau kamu menurut. Kalau kamu menurut dan pelihara janjiku. Kalau menurut, artinya kalau nggak menurut, tidak berlakulah janjinya. Lalu apa yang mereka bilang di sebelum 10 hukum? Semua yang Tuhan bilang kami akan lakukan. Sementara kita tahu bahwa Yohanes 15 ayat 5 bilang, tanpa Kristus kamu nggak sanggup untuk lakukan apa-apa. Filipi 4 ayat 13 bilang, kamu sanggup lakukan segala-galanya melalui Kristus yang memberikan kekuatan bagi kamu. Itu Injil. Mereka nggak bisa lihat Injil. Mereka bilang apa? Kita akan usaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Ini belum kasih 10 hukum. Lalu 10 hukum diberikan. Tuhan berbicara semua ini, dibilang, akulah Jehovah God yang bawa kamu keluar dari Mesir, jangan ada other gods. Lalu ayat 18 mereka lihat guntur, kilat, bunyi sangkakala, gunung penuh dengan asap, dan mereka menjauh. Katanya mau melakukan, sekarang malah menjauh. Nah, mereka mulai sadar ya, wah. Tapi mereka rupanya nggak ingat mungkin ya, bahwa mereka bilang kita akan lakukan. Pas diberikan syarat dasar daripada perjanjian yaitu menurut hukum Tuhan, mereka bilang, aduh, jangan. Disadarkanlah dosa mereka. Mereka sadar. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka nggak bisa. Mereka hanya lihat dosa, tapi mereka nggak bisa lihat solusinya. Kita akan buktikan bahwa mereka nggak bisa lihat solusinya. Lalu mereka bilang kepada Musa, kamu bicara dengan kita akan dengar, tapi jangan God bicara kepada kita, nanti kita mati. Upah dosa adalah mati. Artinya mereka nggak bisa lihat Injil kalau mereka pikir mereka mati. Lalu Musa bilang, jangan takut. God datang ke sini untuk proof. Proof artinya mau mengungkapkan isi hati kamu. Supaya kamu sekarang sadar berdosa dan menerima dia punya solusi dan kuasa untuk tidak berdosa. 20-20 agar kamu tidak berdosa. 1 Yohanes 2:1. That ye sin not. Sama kan bahasanya? Jangan kamu berdosa. Jangan kamu berdosa. Tapi kalau kamu berdosa pun ada Tuhan Yesus. Artinya kalau kamu berdosa ada apa? Ada darah Tuhan Yesus, ada gospel, ada domba. Kan? Jadi kalau kamu sudah berdosa, ada domba. Ini dia, ada domba. Dan domba inilah solusi untuk kamu tidak terima judgment Tuhan. Lalu di Keluaran 20:21 mereka menjauh, Musa yang mendekat. Jadi kita bisa lihat setelah 10 hukum, mereka sadar dosa, malahan menjauh. Masuk akal menjauh. Belum kasih solusi. Lalu setelah itu, tentu saja, karena mereka menjauh, Tuhan harus kasih, ungkapkan karakter Bapa melalui hukum-hukum Musa. Kan? Hukum-hukumnya untuk mengungkapkan karakter the goodness, the love, the merciful Father. Mau dikasih ungkap ini, supaya mereka bisa lihat the gospel, dan mereka bisa menghargai gospel, karena mereka punya kondisi yang mematikan ini, bukan main akan menghargai gospelnya waktu mereka terima hukum-hukum yang mau diungkapkan melalui Musa kepada mereka. Oleh sebab itu, Musa terima di Keluaran 22-26 diberikan hukum-hukum tentang mezbah, lalu selanjutnya hukum-hukum tentang perbudakan, lalu selanjutnya hukum-hukum tentang restitution, artinya mengembalikan yang milik orang, kembalikan budak dan semua itu. Lalu selanjutnya ini ayat demi ayat ya, nggak ada ayat yang selewatin di sini. Hukum tentang keadilan sosial, lalu diberikan hukum tentang hari Sabat dan festival. Apa festival? Feast tahunan, 3 kali setahun. Jadi apakah hukum-hukum ini diberikan supaya karakter Bapa bisa dilihat dan karakter merciful-nya bisa dilihat? Ini feast. Jadi kalau saya tolak feast, saya nggak bisa lihat karakter Bapa yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, yang siap untuk mengampuni semua orang yang mengakui dosanya dan mau meninggalkannya. Dengan darah kuasa Kristuslah dia tinggalkan dan tidak mau berdosa lagi. Dan Kristuslah dalam bentuk domba bagi mereka yang terima judgment-nya. Ini semua diberikan untuk mereka bisa menghargai itu. Sudah lihat bahayanya kalau dipakukan di kayu salib. Diberikan tentang hari Sabat, tentang feast tahunan, dan janji bahwa Kanan akan mereka terima kalau mereka menurut. Kan di Ulangan 6 bilang, kalau kamu menurut semua ini, inilah syaratnya untuk masuk tanah perjanjian. Kan? Walaupun tanah perjanjiannya nanti setelah 1000 tahun.
Dan habis itu dia punya perjanjian itu di-confirm atau ratified. Ratified artinya ditandatangani. Ditandatangani. Jadi nggak akan sah sebelum tanda tangan. Bedanya tanda tangannya dengan apa? Dengan darah. Tapi ini darah lembu. Oke, kita akan bikin semua ini. Jadi semua ini diberikan semua ini semua dari Keluaran 20:22 sampai Keluaran 24 ayat 18. Oke. Lalu Musa baca. Musa baca semua itu. Ingat kan, mereka sudah terima 10 hukum, rasa berdosa, sekarang dikasih hukum-hukum tentang altar, slaves, restitution, social justice, hari Sabat, feast, janji, kalau menurut masuk tanda perjanjian, oke, mari kita tanda tangani persetujuan ini kalau kamu setuju. Dengan darah lembu yang dipercik di mezbah. Dan Musa mengambil buku daripada perjanjian ini dan membacakannya di hadapan orang Israel. Semuanya dibaca ini. Semua dibaca. Semua dibaca, oke? Kamu harus nurut. Jangan lupa, kalau kamu nggak menurut, kamu akan dibinasakan. Judgment-nya. Lalu mereka bilang apa? Semua yang Tuhan bilang, kita akan lakukan. Apakah mereka mengerti gospel di sini? Mereka belum terima gospel. Karena ini Keluaran 24. Sementara Keluaran 25 itu dia punya sanctuary service, itu gospelnya. Sebelum terima gospel, mereka sudah ada solusi tanpa gospel. Mustahil. 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 Baik. Lalu, kita lihat di sini, Keluaran 24, setelah itu Tuhan Yesus bilang kepada Musa, datang kemari ke gunung, saya akan berikan 2 loh batu yang saya tulis. Lalu Musa ke gunung, dan kemuliaan Tuhan berdiam di gunung Sinai, dan di hadapan kemuliaan Tuhanlah umat Israel melihat Musa berada di gunung, diselubungi awan kan, dan Musa masuk ke tengah awan, awan melambangkan kemuliaan, dan Musa di awan untuk 40 hari 40 malam lamanya. Untuk menerima apa? Menerima semua instruksi tentang bagaimana membangun Ka'bah. Gospel. Tentang gospel. Inilah solusinya yang mereka perlu terima sebagai solusi dosa mereka. Nomor 1, Keluaran 25, 1-9. Kontribusi untuk Ka'bah, tabut perjanjian, roti, meja roti, kaki dian, dia punya kemah, pertemuan, dia punya mezbah tembaga, dia punya tabernacle, dia punya semuanya yang terjadi dalam halaman, court of tabernacle, dia punya minyak untuk dia punya lampu atau terang, dia punya jubah daripada imam, lalu pengabdian atau consecration, pengurapan imam, lalu dia punya mezbah incense, dupa, kalau nggak salah bahasa Indonesianya, census tax, dia punya tempat cuci di luar, cleansing basin, dan minyak untuk mengurapi dan kemenyan. Semua detail tentang gospel. Solusinya kalau melanggar hukum Tuhan. Jadi apakah perjanjian lama ada gospel kelas berat? Ada darah Tuhan Yesus yang bisa membuat kita masuk bilik maha suci? Apakah gospel hanya setelah kayu salib? Dan inilah mereka nggak bisa lihat ini, bahwa mereka nggak bisa lihat bahwa waktu mereka bunuh domba, inilah solusinya. Inilah kasih Bapa pengganti daripada kamu punya penghakiman yang harusnya kamu yang disembelih, anak Bapa yang disembelih. Mereka nggak bisa lihat itu. Mereka pikir dengan saya lakukan itu saya diselamatkan. Salvation by works. Mereka nggak bisa lihat bahwa yang kamu lakukan itu bukan kenapa kamu diselamatkan. Semoga kamu bisa melihat kasih Bapa, dan kasih Bapa itu yang meremukkan hati kamu untuk tidak berdosa lagi. Bukan dengan sekedar menjalankan rutinitas setiap hari Sabat masuk bangunan namanya gereja kamu selamat. Bukan begitu. Kamu harus lihat kasih Bapa, kemurahan Bapa, bahwa kamu harusnya yang disembelih, bukan domba. Dan itulah karakter Bapa yang mereka nggak bisa lihat waktu lihat wajah Musa. Mereka hanya bisa lihat domba yang disembelih. Sementara mereka nggak bisa lihat kasih Bapa di dalam domba yang mereka sembelih. Mereka nggak bisa lihat bahwa mereka punya kematian sudah, judgment sudah digantikan. Setahu mereka,
Mereka punya perbuatan menurut sembelih domba, itu yang menyelamatkan. Lalu diberikan apa? Berikan tentang ada dua nama di sini ya, Oholiab dengan Bezalel. Lalu diberikan tentang hari Sabat. Jadi kita bisa lihat bahwa judgment itu adalah karakter Bapa. Tapi judgment yang adil dijalankan, tapi yang patut mati bukan yang mati. Dan itulah the mercy of God. Ini adalah bagian pertama dari pelajaran judgment kita. Besok kita lanjut bagian kedua, dan pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan lebih belajar lagi tentang the character of God yang kita lihat dari hukumnya yang tercatat di the Law of Moses, buku-buku Alkitab, Pentateuch, kan? Dan semua penulis-penulis Alkitab itulah the prophets. Dengan memandang karakter, kita diubahkan sesuai dengan karakternya. Tapi kalau saya nggak kenal karakternya karena hukum yang mengungkapkan karakternya saya pakukan di kayu salib, saya diubahkan menjadi seperti apa? Ini hal keselamatan. Semoga kita dengan rendah hati dan jujur, dengan penuh sukacita dan terima kasih, menerima apa yang sudah dipersiapkan Bapa melalui kasih mereka. Kasih Bapa dan Anaklah yang kita perlu lihat melalui apa saja yang kita lakukan. Bukan usaha saya, bukan kebaikan saya, bukan jasa saya. Bapa punya kebaikanlah yang saya lihat waktu saya sedang melakukan apa yang diperintahkan. Itulah yang meremukkan hati saya, yang membuat saya tidak mau berdosa lagi. Dan kuasa untuk tidak berdosa itu diberikan bagi orang yang sudah melihat kasih Bapa. Sampai kita berjumpa di bagian kedua daripada The Judgment of the Lord.